Di video ini saya mau jelaskan pengendalian tanaman padi yang kerdil. Ini banyak petani itu masih bingung cara penanganan yang tepat. Nah, kemarin itu saya lagi ngobrol sama teman-teman petani di sini. Dia itu banyak yang praktek uji coba lah istilahnya, disemprot dengan ini, pokoknya berbagai macam merek, ada yang pakai ini, ada yang pokoknya intinya itu mencari penanganan yang tepat. Tapi dia itu, kalau menurut saya itu, kalau saya itu penanganan tanaman padi yang kerdil itu, saya itu nggak harus selalu pakai obat. Saya itu kalau penyepraian itu ya hanya memberikan nutrisi dan pengendalian hama seperti itu. Kalau cara saya yang saya praktekkan itu, caranya itu yang pertama kalau air itu harus dibuang dulu. Air dibuang, terus kalau tanahnya itu udah nggak terlalu becek, istilahnya itu udah nggak, kalau diinjak itu sudah ada bekasnya lobangan. Nah, lumpur itu nggak kembali, pokoknya sampai seperti itu pengeringannya. Terus kalau saya itu saya injak-injak. Nah, di pinggir-pinggir, di sela-sela itu saya injak-injak. Ini adalah cara yang sangat sederhana, dan cara ini biasanya itu kalau zaman dulu belum ada herbisida selektif. Para petani zaman dulu itu hanya mengandalkan untuk penanganan rumput, itu dia mengandalkan hanya untuk diinjak-injak. Tapi itu ada dampaknya, ada efeknya yang sangat bagus sekali, tapi kebanyakan petani itu nggak paham. Karena apa? Karena kalau secara teori dan cara sederhana, menurut saya itu kalau tanaman padi itu kok diinjak-injak, dia itu akan menumbuhkan akar yang baru putih-putih akan bermunculan. Karena ada akar yang sudah tua itu akan terputus, terus akan membuat akar yang baru lagi. Nah, seperti itu. Karena tujuan saya untuk kenapa tanaman padi yang kerdil itu saya injak-injak. Lahan ini kemarin itu saya uji coba. Yang sebelah sana itu enggak saya injak-injak, yang sini itu saya injak-injak. Istilahnya menghabiskan 4 orang itu untuk 1 hari, istilahnya seperti itu. Saya suruh injak-injak. Setelah saya praktekkan ini, tanaman padi yang kerdil di sini itu sangat minim. Ya kalau ya ada, tapi sangat minim. Perbedaannya itu sangat jauh sekali. Nah, yang sana itu kerdilnya banyak sekali. Nah, itulah sepengalaman saya cara penanganan tanaman padi yang kerdil untuk teman-teman itu, supaya jenengan itu biar tidak salah penanganan. Ini dari pengalaman saya yang saya praktekkan. Bukan ini kok saya itu bukan menggunakan obat ini, bukan. Saya hanya mengandalkan penginjak-injakan. Nah, kalau tanaman seperti ini, kalau itu akar di bawah, nah setiap tumbuhan itu seperti ya begini istilahnya.
Kalau daun ini, daun tanaman itu tumbuhnya kok subur, kok pertumbuhannya cepat, akar di dalam tanah juga akan pertumbuhannya dengan cepat. Kalau tanaman padi yang kerdil itu istilahnya kan, kalau saya cabut dulu itu kan akarnya kan coklat, istilahnya akar seperti akar nggak berfungsi. Setelah diinjak, siapa tahu itu akan akar terputus, akan membuat akar yang baru. Akhirnya kalau bisa membuat akar yang baru, akhirnya sudah muncul putih-putih akar yang baru, otomatis daun ini akan tumbuh dengan sendirinya. Itulah supaya jenengan itu bisa paham kok, biar tidak penasaran tanaman padi kerdil kok nggak diobat malah diinjak-injak di selahnya, itu supaya jenengan itu bisa paham penjelasan dari saya. Itulah yang saya maksudkan itu seperti itu. Nah, kalau secara logika, kalau secara teori itu ya memang masuk akal. Kalau petani yang dia tahu itu hanya obat, dia pasti akan menyepray dengan obat dengan segala macam berbagai merek. Semoga di video ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan panjenengan. Orang lain itu ada yang dengan cara yang berbeda. Mungkin ya saya nggak tahu karena apa. Yang saya jelaskan ini adalah yang saya praktekkan dan pengalaman saya. Jangan lupa like, komen, dan share kalau memang video ini bermanfaat. Terus semangat. Salam hijau daun.